Halo semua, welcome back di channel Pak Broto. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini saya mau mengajak kalian buat ngerasain salah satu rute riding paling klasik sekaligus legendaris, yaitu perjalanan touring dari panasnya Jakarta menuju sejuknya kota Bandung. Kali ini kita ngikutin rute tercepat yang direkomendasikan Google Map, yaitu via jalur Jonggol. Yang bikin seru, kita bakal naik dari Jakarta yang tingginya cuma 8 meter di atas permukaan laut menuju Bandung yang berada di dataran tinggi 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Jadi siap-siap ngerasain perubahan suhu yang drastis. Di sepanjang rute ini, kita bakal diuji sama kemacetan khas perkotaan, lalu disuguhi tikungan-tikungan syahdu di daerah perbukitan, sampai pemandangan hijau yang bikin mata adem. Biar nggak penasaran bakal seseru dan senikmat apa jalur reading kita kali ini, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan let's go! Pagi ini kita mulai meluncur membelah jalan TB Simatupang. Kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar dengan cuaca cerah yang cenderung mulai panas. Dan ya, namanya juga Jakarta. Tiap nemu persimpangan hampir bisa dipastikan disuguhi antrean padat. Sampai di persimpangan flyover Pasar Rebo, kita ambil belok kanan masuk ke Jalan Raya Bogor. Untuk selanjutnya bersiap mengambil arah menuju Cibubur. Setelah menembus padatnya lalu lintas sekitar 1 jam riding, akhirnya kita tiba di kawasan Cibubur. Walaupun gak semacet di Jakarta tadi, lalu lintas di sini masih terbilang padat merayap. Terik matahari juga rasanya semakin menyengat, padahal belum genap jam 9 pagi.
Lanjut menyusuri kawasan Cilengsi, cuaca masih lumayan terik tapi lalu lintas mulai terurai jadi ramai lancar. Kondisi aspal di ruas ini juga relatif mulus, bikin tarikan gas terasa lebih enak. Begitu sampai di pertigaan Jonggol, kita langsung ambil belokan ke kiri dan vibes-nya instan berubah. Suasana terasa sedikit lebih teduh karena rimbunnya pepohonan di kanan kiri jalan, walaupun konsekuensinya debu mulai berterbangan. Catatan penting nih buat kalian yang mau lewat jalur sini. Selain harus waspada sama truk-truk muatan berat, kalian wajib ekstra hati-hati sama karakter aspalnya. Sekilas terlihat mulus, tapi di beberapa titik terdapat bumpy yang lumayan dalam. Jadi kalau nggak sigap, motor bisa mempal dan bahkan hilang kendali. Kebetulan pas saya lewat, lagi ada proyek perbaikan jalan di beberapa lokasi secara bersamaan. Karena lebar jalan terbatas, kendaraan harus buka tutup bergantian yang bikin antrean lumayan mengekor. Semoga proyek ini cepat beres biar jalurnya makin mulus dan nyaman. Masih dari kawasan Jonggol, rasa pegal sedikit terbayar pas mata kita dimanjakan sama pemandangan gagahnya pegunungan di kejauhan, dengan latar depan hamparan persawahan yang mulai menguning.
makin dalam melintas di kawasan Jonggol, karakter jalurnya mulai makin menantang. Dengan landscape perbukitan di sebelah kiri, jalanan kini mulai meliuk-liuk dengan tikungan tajam yang beruntun. Tetap kontrol kecepatan ya, karena di beberapa sudut tikungan aspalnya agak berpasir. Jam 9.50 pagi, kita akhirnya melintasi jembatan Cibeet, titik garis perbatasan yang menandai kita berpindah dari Bogor masuk ke wilayah Cianjur. Sama halnya dengan di Jonggol tadi, di area Cianjur ini juga lagi ada beberapa proyek perbaikan jalan. Meski antreannya nggak sepanjang tadi, perjalanan tetap sedikit terhambat dan pastinya makin berdebu. Ditambah kontur jalan yang terus menanjak. Tepat jam 10 pagi kita sampai di salah satu spot wisata yaitu Puncak Pinus. Di sini hawa dinginnya mulai kerasa banget menusuk jaket. FYI, Puncak Pinus ini adalah titik tertinggi di sepanjang jalur Jonggol. Artinya, setelah melewati titik ini, bonus jalan menurun sudah menanti di depan kita. Sekarang kita memasuki daerah Cikalong Kulon. Begitu melewati jembatan di depan, ada pertigaan dan kita wajib ambil arah kiri. Ingat ya, jangan sampai kebablasan lurus, karena kalau lurus itu jalur menuju ke Cianjur Kota. Setelah belok kiri tadi, suasana jalur berubah makin teduh. Jalur sedikit menanjak dengan kondisi aspal yang agak geradakan. Tapi ritme tikungan yang berliku-liku membuat riding terasa semakin nikmat.
Barusan kita melewati Gapura Selamat Datang di Kecamatan Mende. Di sebelah kiri tadi terlihat ada bangunan koperasi desa Merah Putih, tapi kondisinya tampak sepi dan tertutup rapat tanpa ada aktivitas. Padahal ini hari kerja loh. Masih di wilayah Cianjur, mata kita kembali dimanjakan sama cantiknya hamparan sawah luas yang menguning di kanan kiri jalan. Benar-benar bikin suasana hati adem. Nah, di depan itu ada pertigaan besar yang merupakan titik temu antara jalur Jonggol dan jalur Puncak kalau kalian dari arah Jakarta. Di sini kita langsung tancap gas ambil kiri menuju Bandung. Pukul 10.45 kita tiba di spot ikonik Sasak Raja Mandala. Buat kalian yang mungkin belum tahu, jembatan Raja Mandala ini dulunya adalah jembatan tol berbayar loh. Tapi sekarang sudah gratis dan jadi jalur utama antar kabupaten. Sekitar jam 11 siang kita mulai memasuki daerah Citatah, Kecamatan Cipatat. Di bagian ini fokus dan kewaspadaan harus dinaikkan ke level maksimal. Jalurnya benar-benar hardcore, berliku, berdebu, aspal kasar berpasir, plus dikepung sama truk-truk monster pengangkut batu dan pasir. Ditambah lagi ada perbaikan jalan di beberapa titik. Wah, combo komplit deh pokoknya buat nguji mental dan kesabaran. Lepas dari zona tempur Citatah, kita akhirnya memasuki kawasan Padalarang. Beruntung banget, hari ini lalu lintas di Padalarang terbilang cukup lancar dan gak terjebak macet parah.
Dan yes, setelah reading sekitar 3,5 jam, akhirnya kita resmi mendarat di kota Bandung. Gak terasa tuntas sudah perjalanan reading kita kali ini, mulai dari menembus panas dan macetnya Jakarta, melewati lika-liku dan tantangan jalur jonggol, menghadapi debu dan truk besar di Cipatat, sampai akhirnya disambut sejuknya kota Bandung. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan klik subscribe biar channel ini terus berkembang. Akhir kata, selalu bersyukur, don't forget to live, love, and love. Saya Subroto, sampai jumpa di video berikutnya. See you!